Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Besok kita akan berhari raya. Setuju? Ada yang akan puasa 31 hari? Insya Allah bisa puasa besok 30 hari. Bagaimana umat Islam di dalam menyambut Ramadan, di dalam menyambut hari raya? Tidak lain, yang pertama adalah menyempurnakan bilangan Ramadan. Besok insya Allah 30 hari. Walitu pilul iddatan. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian walituka biruwaha ala mahadakum. Kemudian hendaklah kamu mengagungkan asma Allah dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalian almarhum apa betul? Ibu-ibu goreng rengginang, kurungu takbiran, lek goreng rengginang kalau merebus mili ditakoni putune, Mbah dino bojo seneng-seneng kok goreng rengginang karo nangis. Yo kelingan Mbah Kakung. Mbah Kakung kan Mbah Putri goreng rengginang sak sira langsung dintekke. Biasane kok saiki wis ora ono. Iku nggih mboten. Kelingan anake sing durung bali mudik kalian wis do bali kabeh, anake dhewe durung bali. Kelingan jamu-jamu ana alanganan dalan. Sangat indah. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat fitrah. Yang pertama menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Yang kedua mengagungkan asma Allah dengan membaca takbiran itu tadi sejak matahari terbenam sampai khotib naik mimbar. Setuju ya? Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat id, kita sudah membayar zakat fitrah. Ini pun bayar sedoyo nggih? Alhamdulillah. Lajeng tindak dateng lapangan sebab Rasulullah rumiyin tindak wonten ing lapangan utawi tanah lapang wonten sohro menika sekitar pintu gerbang masuk kota Madinah. Jadi masjid yang sangat utama itu oleh Rasulullah dulu tidak digunakan untuk sholat id, tapi sholat idnya Rasulullah di tanah lapang. Nek sedina sewengi wong Islam karepe men kumpul nang masjid jami atau masjid di desa-desa itu sehari semalam 5 kali. Kemudian dikumpulkan di masjid jami seminggu sekali dengan sholat Jum'ah. Kemudian seumur hidup setahun 2 kali sholat Idul Adha dan Idul Fitri di tanah lapang. Kemudian seumur hidup sekali di Padang Arafah, bertemu orang seluruh dunia, jutaan orang di sana. Kemudian besok kita akan bertemu lagi seluruh umat manusia di mahsyar. Jadi urutannya ngerti niku Bu, 5 kali kita bertemu di masjid atau di musola kampung kita.
seminggu sekali bertemu orang satu desa di satu masjid jami, kemudian selama setahun dua kali Idul Adha Idul Fitri di Tanah Lapang, kemudian seumur hidup sekali di Padang Arafah, kemudian besok kita akan bertemu kembali di Padang Mahsyar. Oke, monggo menika. Miturut sunah Rasulullah, saderengipun tindak dhateng Tanah Lapang, kula panjenengan disunahkan dahar rumiyin meskipun kurma satu untuk sebagai tanda bahwa kita sudah tidak berpuasa. Setuju nggih? Mana kan bangsa sarapan oke. Gimana? Sarapan kok ora oke. Kemudian memakai pakaian yang paling baik yang kita miliki, itu sunnah Nabi. Ini insya Allah bisa tuku klambiannya kabeh nggih. Insya Allah bisa tuku klambiannya kabeh. Yang terbagus, yang terbaru yang kita pakai untuk sholat Idul Fitri. Kemudian bapak-bapak pakai wangi-wangian. Kalau ibu tidak pakai wangi-wangian. Ayu mamro'atin istaqtarat famarot fahuwa zaniyatun fakulu ainin zaniyah. Nek ana wong wedok sing nganggo wangian njur dhewe liwat ing sawijining kaum wong lanang, maka laki-laki yang melihat itu matanya sudah dihitung mata yang berzina, wanita yang memancing dengan kewangi-wangian juga sudah dihitung seakan-akan dia berzina. Niku apa? Mulanang. Kemudian berangkat dan pulangnya utamanya jalan kaki. Menawi pakai kendaraan pripun saged pareng mawon, tapi utamanya berjalan kaki supaya kelihatan syiarnya sambil membaca takbir. Kemudian berangkat dan pulangnya berbeda jalan. Nek mangkate panjenengan liwat niki ajeng teng lapangan Naren, teng terminal Naren, jenengan niku minggah mriku lajeng bangjo nganan mlebet terminal sholat itu bagi maksudnya liwat sejeruk terus bangku dugi manggung. Namanya jalan yang ditempuh berbeda antara berangkat dan pulangnya. Niku sunah Nabi ngene nggih. Enten beda cara menyambut Ramadan, menyambut Idul Fitri. Pertama menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Yang kedua kita membaca takbir atau takbiran. Nomor 3 membayar zakat fitrah. Yang keempat kita datang di tempat sholat id untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan, fa'ati'ullaha wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang saya hormati para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, baik pimpinan cabang Muhammadiyah dan semua pimpinan Ultum, organisasi umum Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyidul Aisyah, dan seluruh jamaah pengajian kuliah subuh selama Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang semua saja saudara saya yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang tidak terhingga, sehingga karena tidak terhingga itulah maka kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, sebagaimana disabdakan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu itu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ananda pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan kuliah subuh terakhir bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, dengan harapan apa yang akan saya sampaikan semoga nanti dapat kita terima dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan kuliah subuh, perkenankanlah saya membacakan pantun terlebih dahulu, karena nanti Mas Kirnawan juga akan membacakan pantun. Jangan sampai yang tua kalah dengan yang muda. Nanti bilangnya tidak cakep ya, karena saya sudah banyak saingannya. Tapi nanti bilang toyib apa? Angin malam berhembus lirih, membawa sejuk di dalam hati. Ramadan pamit meninggalkan kasih. Semoga bertemu lagi di tahun nanti. Tepuk tangan. Satu lagi. Kalau ini saya 3, nanti Mas Irawan bisa 4 dan 5. Sing nom sudah mau kalah persingko. Suara takbir menggema syahdu, menyentuh kalbu di akhir waktu. Ramadan pergi meninggalkan rindu. Semoga bertemu dalam restu. Tepuk tangan lagi. Angin sepoi-poi menari-nari, membawa harapan di dalam hati. Ya Allah, dosaku kami mohon diampuni. Jadikan kami hamba berseri. Tepuk tangan. Pak Soleman rumahnya Mertoyudan, bekerja
jadi paraan. Monggo kita lelomban ing perkawis kesayangan. Ada namanya Pak Soleman? Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah saya amati selama Ramadan. Selama Ramadan ini saya tidak keluar ngaji hanya sekali karena saya sakit, tapi sampai tidak bisa ngomong batuk. Dan insya Allah setiap hari saya datang duduk di sana, kecuali kalau saya tugas keluar untuk memberi kuliah subuh di lain kota. Saya mengamati para pembicara kita luar biasa, ya betul Bu? Mereka senantiasa pengajiannya mencerahkan, membawa dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian riwayat-riwayat para ahli, riwayat-riwayat sahabat, tabi'in, dan pencerahan dari para ulama salaf dan para ulama khalaf. Sejak dari pembicara pertama sampai yang terakhir, insya Allah tidak ada ucapan-ucapan yang jorok. Apakah ada ulama kita selama Ramadan ngajar unek goblok sama jamaahnya? Semuanya santun, karena dalam menyampaikan ajaran Islam itu kita harus merangkul, tidak memukul. Sebab Nabi sendiri mengatakan, diberi firman oleh Allah, wafis janahaka lima litaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, maksudnya rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikuti ajaranmu dari orang-orang mukmin. Oleh karena itu tidak boleh kemudian kita menyombongkan diri terhadap jamaah atau terhadap sesama kita. Insya Allah itu sudah dilakukan oleh para mubaligh kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya sebagai orang yang paling dituakan dari para mubaligh, itu paling tua Mas Ramadi, kemudian saya memohonkan maaf kepada atau untuk teman-teman saya manakala ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para bapak dan ibu. Karena bapak-bapak ini ada yang menilai kalau Pak itu menyenangkan pidatonya, kalau Pak itu kok kurang ya. Tidak apa-apa, karena manusia pasti ada kurangnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka maafkanlah mereka, maafkanlah kami. Begitu. Hadirin yang saya hormati, tadi disampaikan bahwa insya Allah besok kita akan berhari raya. Setuju? Ada yang akan puasa 31 hari? Insya Allah kita puasa besok 30 hari. Bagaimana umat Islam di dalam menyambut Ramadan, di dalam menyambut hari raya? Tidak lain, yang pertama adalah menyempurnakan bilangan Ramadan. Besok insya Allah 30 hari. Walitu pilul iddata. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian walituka biruwaha alamahadakum. Kemudian hendaklah kamu mengagungkan asma Allah dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalingan almarhum apa betul?
ibu-ibu goreng rengginang, krungu takbiran, lek goreng rengginang karo merebes mili, ditakoni putune, Mbah, dina bodo seneng-seneng kok goreng rengginang karo nangis. Iya kelingan mbahne kakung. Mbahne kakung kan Mbah Putri goreng rengginang sak sira langsung dientekke. Biasane kok saiki wis ora ono. Niku nggih mboten. Kelingan anake sing durung bali mudik kalian wis do bali kabeh, anake dhewe durung bali. Kelingan jamu-jamu ana alanganan dalan. Sangat indah. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat fitrah. Yang pertama menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Yang kedua mengagungkan asma Allah dengan membaca takbiran itu tadi sejak matahari terbenam sampai khotib naik mimbar. Setuju nggih? Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat Id, kita sudah membayar zakat fitrah. Niki pun bayar sedaya nggih? Alhamdulillah. Lajeng tindak dateng lapangan sebab Rasulullah rumiyin tindak wonten ing lapangan utawi tanah lapang wonten sohro menika sekitar pintu gerbang masuk kota Madinah. Jadi masjid yang sangat utama itu oleh Rasulullah dulu tidak digunakan untuk sholat Id, tapi sholat Idnya Rasulullah di tanah lapang. Nek sedina sewengi wong Islam karepe men kumpul nang masjid jami atau masjid di desa-desa itu sehari semalam 5 kali, kemudian dikumpulkan di masjid jami seminggu sekali dengan sholat Jum'ah, kemudian seumur hidup setahun 2 kali sholat Idul Adha dan Idul Fitri di tanah lapang, kemudian seumur hidup sekali di Padang Arafah, bertemu orang seluruh dunia jutaan orang di sana, kemudian besok kita akan bertemu lagi seluruh umat manusia di mahsyar. Jadi urutannya nggak tahu Bu, 5 kali kita bertemu di masjid atau di musola kampung kita, seminggu sekali bertemu orang satu desa di satu masjid jami, kemudian selama setahun 2 kali Idul Adha Idul Fitri di tanah lapang, kemudian seumur hidup sekali di Padang Arafah, kemudian besok kita akan bertemu kembali di Padang Mahsyar. Oke, monggo menika. Miturut sunah Rasulullah, saderengipun tindak dateng tanah lapang, kula panjenengan disunahkan dahar rumiyin meskipun kurma 1 untuk sebagai tanda bahwa kita sudah tidak berpuasa. Setuju nggih? Walaupun bangsa sarapan oke. Gimana? Sarapan kok ora oke. Kemudian memakai pakaian yang paling baik yang kita miliki, itu sunnah Nabi. Ini insya Allah wis do tuku klambiannya kabeh nggih. Insya Allah wis do klambiannya kabeh. Yang terbagus, yang terbaru yang kita pakai untuk sholat Idul Fitri. Kemudian bapak-bapak pakai wangi-wangian. Kalau ibu tidak pakai wangi-wangian. Ayu mamro'atin istaqtarat famarot fahuwa zaniyatun fakulu ainin zaniyah. Nek ana wong wedok sing nganggo wangian njur dhewe liwat ing sawijining kaum wong lanang, maka laki-laki yang melihat itu matanya sudah dihitung mata yang berzina, wanita yang memancing dengan kewangi-wangian juga sudah dihitung seakan-akan dia berzina. Niku apa? Lanang.
saged pareng mawon, tapi utamanya berjalan kaki supaya kelihatan syiarnya sambil membaca takbir. Kemudian berangkat dan pulangnya berbeda jalan. Nek mangkate panjenengan liwat niki ajeng teng lapangan Ngaren, teng terminal Ngaren, jenengan niku minggah mriku lajeng bangjo nganan mlebet terminal sholat itu magi maksudnya liwat sejeruk terus bangtu dugi manggung. Namanya jalan yang ditempuh berbeda antara berangkat dan pulangnya. Niku sunah Nabi ngeten nggih. Enten beda cara menyambut Ramadan menyambut Idul Fitri. Pertama menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, yang kedua kita membaca takbir atau takbiran, nomor 3 membayar zakat fitrah, yang keempat kita datang di tempat sholat id untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Saking pentingnya Rasulullah menganjurkan sampai wanita-wanita yang menstruasi juga diperintahkan datang di tanah lapang, sebagaimana perintah Rasulullah kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu sahabiah, diperintah oleh Rasul untuk mengusir dari rumahnya wanita-wanita pingitan, kemudian wanita-wanita yang dalam keadaan suci, dan wanita yang dalam keadaan menstruasi, semuanya supaya mendatangi di tanah lapang untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Adapun mbak-mbak yang baru menstruasi, supaya mereka menyingkir dari jamaah sholat, kemudian nanti kalau saat khotib itu khutbah, dia untuk bisa mendengarkan nasihat dari si khotib tersebut. Setuju nggih? Ini nginjan kabeh kebut atau tidak nggih? Baju yang paling bagus dipakai, insya Allah akan menambah semarak. Bapak Ibu yang kinasih, menurut penelitian, ini menurut penelitian deh, seorang profesor Dr. MED, bahwa Idul Fitri itu memiliki 5 keindahan. Idul Fitri memiliki 5 keindahan. Yang pertama adalah yang namanya keindahan spiritual. Keindahan spiritual. Keindahan apa Bu? Spiritual person. Ada keindahan spiritual. Keindahannya di mana? Di mana keindahannya? Kok mengandung keindahan Idul Fitri? Di sini keindahannya Bu. Orang yang beridul fitri itu dia baru saja menjalankan beberapa amalan selama sebulan penuh. Satu adalah dia berpuasa, puasa. Yang kedua dia melakukan sholat tarawih. Yang ketiga dia mengeluarkan zakat fitrah. Yang 3 amalan ini tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Setuju? Sebab kalau di luar bulan Ramadan tidak dinamakan tarawih, namanya sholat tahajud. Maka ini adalah akan menjadikan seseorang yang melakukannya itu akan menjadi bersih spiritualnya. Dia punya CD yang jelek dulu, apa CD Bu? Catatan diri. Dia punya catatan diri yang mungkin kemarin adalah banyak salah, banyak dosa. Dengan melakukan amalan di bulan Ramadan, yang Ramadan itu sendiri artinya adalah membakar apa? Membakar segala dosa dan kesalahan. Maka bagi orang yang sudah sukses melakukan berbagai amalan itu, maka akan menjadi bersih hatinya, jauh dari penyakit hati, insya Allah.
Di situ ada keindahan, namanya keindahan apa Bu? Keindahan spiritual. Masya Allah, di sana ada dawuh kita supaya bertobat kepada Allah. Sudah kita lakukan. Ada dawuh supaya kita berpuasa, kita sudah melakukan. Kita didhawuhi untuk zakat fitrah, sudah kita melakukannya. Didhawuhi sholat malam atau sholat tarawih, kita sudah melakukan. Maka kita harus ada husnudzon kepada Allah bahwa semua amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kita melakukan ibadah harus ada dua, yaitu ada rasa khauf dan dua ada rasa roja. Khauf itu apa? Ada rasa kekhawatiran, rasa takut kepada Allah manakala amal kita itu tidak diterima karena mungkin kita kurang ikhlas, mungkin kita adalah sum'ah, mungkin kita pamer dan sebagainya. Tapi harus kita mohon kepada Allah supaya kita diterima oleh Allah dalam segala amal ibadah kita. Maka kemudian kita sering berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba kita baca bersama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari bareng-bareng. Taqabbal minna innaka wa tub alaina innaka. Sehingga dengan khauf yang tadi kita ada khawatir tidak diterima, kemudian diiringi dengan doa itu supaya amal kita diterima, kita harus yakin bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Ibu? Dengan itu maka kemudian ada keindahan spiritual di dalam jiwa, dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian begitu spiritual kita menjadi segar, hati kita menjadi sehat, itu diiringi dengan suara takbir yang bergema di angkasa, kita pun mengucapkan ada kenikmatan apa tidak? Sama-sama mengucapkan takbir Bapak Ibu, dan sama-sama pakaiannya baru, bahkan duduknya di saf pertama. Maka yang menjalani puasa 30 hari atau 29 hari dengan mereka yang tidak menjalani pasti berbeda rasanya. Setuju rambutan tak gambarake. Bangke dhewe sing biyen menangi dijajah Londo, ya tidak, dijajah Belanda perkasane luar biasa. Jadi kuline Londo, kok kemudian ada pernyataan merdeka. Kita merdeka hari ini. Ada kenikmatan apa tidak Bu? Ada kenikmatan. Kemudian mereka diberi yuswa panjang sampai usia 80 tahun. Ketika merdeka dia baru umur 25 tahun. Setiap ada pengumuman dari pemerintah bahwa besok adalah upacara 17-an, semua masyarakat harus memasang bendera setiang penuh, maka orang yang dulu menangi dijajah itu dia masang benderanya, mungkin sambil berbismillah karena syukur kepada Allah. Tetapi teman-teman kita yang lahir sudah merdeka, mungkin upacara 17-an di alun-alun belum dimulai, mungkin sudah tutupan koran dengan alasan kesubuhan karena tidak menikmati, tidak ada spiritual yang menghinggap pada dirinya karena dia tidak mengalami dijajah oleh Belanda. Begitu juga Bapak Ibu, kita yang puasa, sholat malam, kemudian zikir, iktikaf, bayar zakat fitrah dan sebagainya, kemudian bodoh teko diung kita membaca takbiran itu ada kenikmatan tersendiri. Sampai kita menangis terseduh karena belum tentu tahun depan akan bertemu lagi dengan lo niku
Gerek sekawan kanca kula sak kelas Pak Dirno. Kula sekolah pendidikan guru niku 6 tahun. Pendidikan guru tingkat pertama 4 tahun, pendidikan guru tingkat atas 2 tahun. Dari satu kelas itu tinggal 4 orang. Yang berhasil meninggal teman saya di Dumo namanya Pak Yasin, sudah meninggal. Sebelumnya Pak Rahmat Ngaren, teman saya 12 tahun sekolah, sudah meninggal dunia. Sebelumnya yang namanya Pak Sumadiono, orang yang meninggal di Lampung. Ya. Kemudian satunya lagi Pak Sambet namanya, sudah meninggal dunia sudah 20 tahun yang lalu mungkin ya. Kemudian yang namanya Pak Al-Qodar meninggal dunia di Bangka Belitung. Karena dulu tugas di sana. Tinggal 4. Pak Carik Ngaren namanya Pak Muksam. Ya. Itu dulu kakak kelas tapi kemudian menjadi teman sekelas. Kemudian saya, kemudian Dr. Andes Budiono yang menjadi guru SMA negeri di Bawang, Banjarnegara, aslinya orang Mempuyang, bulannya bagi kue, kemudian yang keempat Dr. Andes Zamanuddin Zahir yang dulu pernah menjadi kepala SMA negeri di Lampung, 3-4 orang. Masya Allah, ngeri nomor betul Bu. Niki jenengan yakin tahun ngarep menangi Ramadan? Sing wani yakin ngacung. Ning nyuwun insya Allah saged meniki, nggih. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat hari esok. Keindahan yang pertama. Keindahan yang kedua adalah keindahan sosial. Masya Allah, pada Idul Fitri itu ada keindahan sosial yang luar biasa, di mana rumah-rumah kaum muslimin itu terbuka open house full day sehari penuh. Kemarin Pak siapa? Sisok Daharti yang itu. Tapi sudah semangat niko. Semangat niko semangat lucu, burung nanti bicara habis dibuyu. Mbok paribasane mertamu kok keliru omah. Ora bakal diusir gimana? Malah yo kondahar nang ngono, dikei unjukan kondahar dibageke sing apik, anake papat go kabeh disangoni. Basa tamune bali, bapakne takon karo anake. Kae tamune sampean to dudu mbok. Ana karane tamune sampean, nek tamune bapakne saya takoni, tamune sampean. Pakne dudu tarane tamune sampean mbokne. Yo dudu tamune aku. Wah, keliru kae. Iwas mono ora diusir, tetep dimanggake kanthi apik, tetep disuguh, lajeng anake disangoni. Itulah keindahan sosial. Tidak ada pintunya mukmin yang tertutup pada, meskipun yang datang itu non muslim diperlakukan dengan sangat-sangat indah. Gimana? Saya kalau hari raya, teman-teman saya dari non-Islam itu sering datang. Pak Sari, saya mau datang ke rumah Ustaz, rumah Pak Kiai, tapi janjinya satu loh. Apa Pak Pendeta? Jangan lupa bunyai supaya goreng tempe kemul. Karena sudah merasakan yang namanya tempenya Pak Jai itu enak katanya. Ini tempe buatan mana Pak Ustaz? Oh, buatan teman saya itu sebelah timur rumah saya itu kan ada pabrik. Itu jangan lupa Pak Sari, lomboknya lombok rapik yang sudah tua tapi belum merah. Ada keindahan teman-teman sesama manusia meskipun non. Itulah Idul Fitri. Ada lapang dada, open mind, ada open house, di sana ada full day, ada apa full head, dan di sana ada percakapan-percakapan yang indah antara seorang yang satu dengan yang lain. Ucapannya hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian.
Ada yang mengatakan minal faizin wal faizin. Orang minal faizin wal faizun nggih. Minal faizin wal faizin. Niki Pak Faizin ki laris niki nggih. Itu artinya semoga kita termasuk menjadi golongannya orang yang faizin aidin, yang kembali kepada fitrah dan menjadi golongannya orang yang beruntung. Minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah, kesucian hati. Wal faizin, dan kita semoga menjadi orang yang beruntung. Setuju apa tidak, Bu? Itu artinya, itu bukan artinya minal faizin, artinya mohon maaf ya sahabat, itu keliru. Itu sendiri. Itu keindahan apa, Bu? Sosial. Keindahan sosial, Masya Allah. Sesama kita saling tukar hadiah ya. Kemudian yang ketiga, ada keindahan moral. Ada keindahan moral. Di mana keindahan moralnya? Tidak lain, masing-masing kita merasa bersalah. Meskipun mungkin kita belum pernah menyalahi orang itu, tapi saat itu, saat hari raya, kita ngenggono kulo lepat. Kalau ini ditarik dalam kehidupan sehari-hari, umpama suami istri, kok masing-masing itu menyatakan saya yang salah, masing-masing rebutan aku sing salah, maka persoalan akan cepat selesai. Tapi kalau masing-masing dalam rumah tangga itu kok merasa aku sing bener, maka akan berakhir di meja hijau. Sing mbok ning mau disalahke, sing bapak ning mau disalahke, aku sing bener, sampean sing salah, sing kono yo muni sampean salah, aku bener, maka tidak akan bisa didamaikan. Tetapi kalau si suami melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh istrinya, dia mengatakan mohon maaf Bu, aku yang salah. Kalau istrinya salah, ditegur suaminya juga mengatakan maaf Pak, aku yang salah. Kira-kira selesai apa tidak persoalannya? Inilah maka ada dawuh wa anta'fu wa aqrabul taqwa. Hendaklah kamu memberikan maaf, dan memberikan maaf itulah yang paling dekat dengan takwa. Meskipun tidak diminta, kita segera memberikan maaf kepada orang yang mungkin bersalah. Masya Allah, Ibu, luar biasa di dalam Islam. Saling memaafkan, saling mengatakan aku salah. Maka orang-orang dulu, para wali 9, menjelang riyoyo donggawe apem. Apem itu kecut apa lagi? Kau nanti merasakan apem kecut. Rodo-rodo asem-asem pripun, itu adalah dari kata afwan, yaitu simbol untuk memaafkan atau memberi maaf. Dan ada ketupat, yang ketupat itu adalah bentuknya seperti ini, itu bagikan jantung. Maka jantung itu harusnya manakala disigar, dibelek, harusnya jantung kita putih dari kesalahan-kesalahan. Itu simbol dulu orang Jawa, karena masih sangat tradisional, maka para wali 9 untuk memasukkan ide Islam itu dengan cara yang sangat halus. Keindahan apa itu, Bu? Murah ya. Kemudian yang keempat, ada keindahan yang keempat, yaitu keindahan estetis. Masya Allah, wong-wong dongan nyari kabeh. Nek zaman alit kula, wong sak desa sing duwe gosokan wong loro. Sing disetikan. Niku mawon setikane abot banget niku. Niku kudu nganggo areng, cucuke nganggo nganggo jago niku. Nggih mboten? Angger sing menangi niku berarti umure wis 3 tahunan. Niku mawon antri
agar wis tanggal setengah munggah niku antri, kadang seorang kumanan. Akhirnya gak ada orang kumanan, main dilempet di revisor bantah, main ketok seperti kanan. Niku mangke dikai areng, dicuriun, yo disulut, dilengkirin. Nabi Srodo mengangkasi ini gak ditipasi. Niku tekaning panas niku nganti ono setengah jam. Iya bener? Make baju niku di napa? Di kanji makin argosé diusapi banyu ngeten yo jos ngeten niku. Make kiri-kiri melipit nek ono lalur mencok niku meleset. Itu dulu nek dongeng jasa iki muni zaman biyen kok dongeng saiki wis zamani ngeten. Masya Allah dulu bot-bote Arab mengayu bagyo itu apakah itu menyalahi? Tidak, karena ada ayat yang mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kowe kabeh do nganggo pakaian sing apik saben-saben arep nang masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa masjid itu tempat berkumpulnya orang banyak, maka perlu kita pakai pakaian yang pantas sehingga teman lain itu tidak merasakan bau apek daripada baju kita. Setuju ya? Ini kalau pakaiannya PKB, sebab itu dihentikan kalau pakaiannya harus disolting. Gimana? Kan nyaman itu. Coba kalau kita akan bertemu dengan orang banyak, kok baju kita itu tidak bersih, maka mungkin jajari arep ngrasani arep omong ora wani. Gimana? Maka rumah biasa ini. Nah, masjid itu sebagai tempat komunitas orang banyak, berkumpulnya orang banyak, supaya kita berpakaian indah. Maka begitu juga ketika bertemu dengan orang banyak semacam ini juga berpakaian pantas yang indah juga. Setuju betul Bu? Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Niki surat apa? Nanti dicari Zuhruf atau apa ya? Kita supaya berpakaian yang indah. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu dari batas kota Temanggung, yaitu Kali Teguru, Temanggung batasi ya, sampai dengan Pare. Do pas dina bodo niku lir kado kaya fashion show, wong berpakaian apik semua. Sebab orang nganggo pakaian apik, sewan mbokne bisa nangis. Allah anakku kok nganggo klambi sing 3 tahun sing dienggo kok isih dienggo wae. Ki mboten apa wis ora iso tuku klambi kok melas sedih. Lain kalau kita sewan ibune bapakne nganggo pakaian sing necis. Masalah nyewa mung kondisi. Bone bangga, wah anakku sowan ibu bapak nganggo pakaian sing apik. Itu sehingga akan menggembirakan orang lain. Masya Allah, itu adalah keindahan yang namanya keindahan estetis, sehingga kita bertemu dengan saudara kita mungkin berjabatan sambil rangkulan dalam keadaan bau kita adalah bau yang sedap. Setuju ya? Itu keindahan yang keberapa Bu? Kemudian yang kelima ada keindahan namanya keindahan kultural. Keindahan kultural, keindahan budaya. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Manto bahwa saling berkunjung dengan menyediakan makanan-makanan itu adalah merupakan budaya Nusantara. Sehingga hari raya dengan perayaannya itu tidak hanya milik umat Islam, tapi milik bangsa Indonesia. Kalau sholat Id di Tanah Lapang itu hanya milik orang Islam. Karena tidak akan ada sholat Id manakala tidak ada perintah puasa, ya tidak. Tetapi berkunjung ke tempat saudara, merayakan Lebaran dan sebagainya, itu adalah budaya yang boleh diikuti oleh siapa saja. Mereka akan menghormati hari besar Islam. Setuju apa tidak? Maka tidak ada salahnya manakala di hari yang fitri itu saling memberi
tasih tadarus jam 10 malam di rumah, ono wong dodok kaget jebulane putusan saking Istana Temanggung. Pak Kiai kula dudur saking kabupaten, saking Ibu Nadia Muna niki ngaturi sepisan kangge Pak Kiai. Terus sing diparingi sapa wae kathah niki Pak Kiai niku idul nembe diparingi. Alhamdulillah. Dadi tolak niku Bu. Berarti ini kula apa aja ming siji ya. Itu saya menghadiahi, boleh baik untuk mengakrabkan kekeluargaan di antara kita. Itu keindahan. Juga ada keindahan di samping saling hadiah menghadiahi, juga berkunjung satu sama lain dengan silaturahmi. Juga ada tradisi mudik. Mudik itu singkatan saka mulih dhisik. Sebab bukan mangkat meneh. Dan kata-kata pulang itu adalah kata-kata yang paling indah. Bapak-bapak sempun nanti dados pegawai negeri, biyen sok penataran tekan setengah sasi. Penataran kadang tekan sesasi, seminggu. Niku teng Semarang, teng Jakarta penataran ini tuh yo dimungke kedonge baline tanggal 1 niki dajoke tanggal 3 sudah entuk Bali wong diajukan. Seneng karo mboten? Masya Allah sangi senenge karo Bali ketemu karo anak lan bojo. Ning kanggone wong sing dheweke Bali mau nggawa oleh-oleh. Nggih mboten? Tapi keserumot setengah sasi ninggal anak bojo, kok Bali ora golek-oleh, bojone takon, oleh-oleh apa Pak? Saya. Sampai kono biasa tidak asli barang ora tau oleh-olehi. Kebangeren nek sampean kowe. Tidak ada kata paling indah kecuali pulang. Bagi orang pulangnya itu membawa oleh-oleh sesuatu yang terbaik. Begitu pula teman-teman kita yang mudik dari Jakarta ke Temanggung membawa mobil Fortuner, membawa mobil Alfa, keluargane seneng. Omahe ombo gede, platarane ya ombo, anak putune do bali, rete-rete mobil yang terbaru. Seneng apa mboten? Masalah ngrentau dhisik. Gimana? Bangga anakku udah Bali itu luar biasa. Dan ibu-ibu itu manakala diberikan apa oleh anaknya itu sering diceritakan loh kepada para tamu yang datang di rumahnya. Otopres ke sing ngiseni anakku sing nang Surabaya, mundeke sing tekake anakku sing nang Jakarta, jari ke tak kebenan ke anakku sing nang Kalimantan, lah ali-ali ke anakku sing nang Irian sing tekake. Gimana? Itu karena apa? Dia akan mengungkapkan gitu, aku biyen mabuk anakku kayak cilik-cilik, tak didik agama, tak didik akhlak, tekan gone gede, doni tadi karo wong tuanemu. Meskipun nanti bati anak limo digowo kabeh, cah sijine sama limbone 1.100, ligowo gula 2 kilo, kali dia duit 500, itu biasa. Itu keindahan kultural juga itu ya. Ada mudik, ada susuan. Cobi lakoni susuan kalau bawa barang apa tuh dilakoni. Mega pengen arep ketemu sedulur. Sebab nek ora Bali ditakoke, nek ora ketok dhewe. Ya bener? Lah niki pinggir ini kula ditamoni kanca sekolah ya. Oleh-oleh nika Mawai jujur berani kok terus sanjangan kok Pak Asari kok besok anak-anak sampan do digiring nganggo aku kode badan yang ngerti nek iki kancane sampean luar biasa nggih tenang tak jek kabeh sak anak sak putune kula badhe niku untung make nyates saya kami semangat mboten itu adalah budaya kultural yang tidak dimiliki di mana saja dan tidak boleh kita hilangkan begitu saja.
Karena kalau budaya-budaya indah yang tidak bertentangan dengan agama itu kita hilangkan, Islam akan bersam dari keindahan budaya, keindahan spiritual dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Ada 5 keindahan Idul Fitri. Apa saja Pak? Keindahan spiritual, keindahan sosial, keindahan moral, estetika, kemudian keindahan monggo kita nikmati, kita nikmati bersama, karena belum tentu kita besok tahun depan menangi lagi. Insya Allah kita menangi lagi pada tahun yang akan datang bertemu. Saya menikmati betul ini, menikmati betul. Saya sudah melihat ibu-ibu do rawuh dengan tas ini tinggal dan meyakinkan dulu ini ngenter itu betul banyak ngenter uyuk ya itu kalau seneng banget yo menikmati betul ya. Masya Allah pun niki tahun ngaji malah itu betul. Setiap ahad pagi aja ngaji nama betul. Nek dahar sediloping tahu nek kebutuhan rohani kudune seminggu pisan itu dimangkat ya betul. Oleh nek dahar itu wis dahar tiro setengah kilo atau sekilo itu mulai dulu madang nek dahar sego ya betul. Lanjut satapa rohani itu ngeten seminggu pisan ditirawi supaya hati kita ini terus tumbuh berkembang keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pengajian saya di pagi hari ini. Dan ada saudara kita yang baru gerah, ada beberapa orang, kita doakan semoga mereka segera sembuh. Juga Bu Khotim, saudara kita baru dirawat di ICU ya. Bu Khotim itu rumahnya mana itu? Lingkungan. Ikut medari ya. Aktivis kita baru gerah di ICU, di RSUD juga. Kita doakan semuanya semoga segera sembuh, bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Kita berdoa bersama-sama untuk menutup kegiatan Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfihim wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.